Hari ini saya akan membawakan 5 permasalahan, yaitu satu mengenai epidemiologi, hepatitis C, kemudian mengenai virologi, sedikit mengenai virologi hepatitis C, perjalanan penyakit, rekomendasi diagnosis, tata laksana, dan apa yang kemudian hal-hal yang penting yang mesti kita bawa ya, artinya di praktek kita sehari-hari. Ya, ini slide ini menunjukkan satu prevalensi ya, prevalensi pada hepatitis C secara global ya, di mana data ini didapatkan di tahun 2015 ya, secara global dari WHO, ya, Badan Kesehatan Dunia. Ya, sebenarnya ini dipublish di Lancet tahun 2017. Ya. Kita lihat memang di Indonesia sendiri sebetulnya tidak terlalu tinggi ya pada tahun itu, karena dianggap pada waktu itu tidak mencapai 1%, karena kita tahu seperti pembicaraan sebelumnya mengatakan bahwa sebenarnya di Indonesia ini kan lebih banyak hepatitis B. Nah, mengenai hepatitis C sendiri, kita tahu bahwa hepatitis C ini kan memiliki beberapa genotipe ya, dan berdasarkan studi-studi yang sudah dilakukan juga di divisi hepatobiliar di Departemen Penyakit Dalam RCM FKUI, ternyata didapatkan memang genotipe terbanyak itu adalah 1B. Sebetulnya apa sih dampak atau manfaat yang kemudian kita dapat dengan mengetahui satu genotipe? Nanti akan kita lihat dari perkembangan pengobatan. Ya, apakah memang genotipe ini saat ini menjadi suatu yang penting? Ya, dampaknya apa? Karena kita tahu bahwa pemeriksaan hepatitis C ini kan juga tidak atau bukan suatu yang murah ya buat dilakukan pada kebanyakan orang. Nah, ternyata kita lihat pada belakangan ini bahwa prevalensi hepatitis C di Indonesia ini meningkat, walaupun kalau kita lihat peningkatannya masih jauh di bawah hepatitis B ya. Nah, ternyata kalau kita lihat peningkatan daripada prevalensi hepatitis C ini ternyata saat ini dianggap didominasi oleh faktor risiko narkoba ya. Jadi kita tahu bahwa dengan meningkatnya penggunaan narkoba suntik, ternyata di Indonesia itu juga terjadi peningkatan kasus hepatitis C. Nah, mengenai virus hepatitis C sendiri, bahwa ini kita tahu bahwa ini adalah virus RNA ya. RNA dia memiliki replikasi tinggi, yaitu 10,9 sampai 10,12 virion per hari. Dan ini kan dia akan ditularkan melalui darah ya. Dan kita waktu paruh hidup virusnya adalah 2 sampai 3 jam. Nah, ini mengenai transmisi daripada hepatitis C. Ya, kita lihat bahwa ada 2 transmisi yang umumnya kita ketahui, transmisi horizontal maupun transmisi vertikal. Nah, pada hepatitis C tadi terkait dengan faktor risiko yang terjadi saat ini, memang paling banyak kita tahu selain dengan hubungan seksual, khususnya dengan adanya sekarang misalnya kelompok-kelompok homoseksual gitu ya. Nah, tapi ternyata juga penggunaan jarum suntik, terutama yang tidak steril. Ya. Karena kita tahu bahwa kebanyakan pengguna narkoba suntik itu banyak sekali yang menggunakan jarum suntik itu bersama-sama. Ya. Atau mungkin dipakai dari satu orang, kemudian mungkin pembersihannya kurang baik, ya, dipakai lagi orang lain lagi. Ya. Jadi itu yang menyebabkan atau memudahkan transmisi dari virus itu sendiri. Ya, walaupun kita tahu bahwa ada kondisi-kondisi lain yang seperti misalnya transfusi darah, ya, tato, kemudian tindakan seperti melakukan tindik, ya, dan juga berganti-ganti pasangan juga merupakan faktor risiko.
termasuk juga pada tenaga kesehatan. Tapi kita tahu bahwa risiko penularan hepatitis C ini sebetulnya kalau secara umum saya itu sebetulnya kalau tanpa melalui suatu kondisi yang sangat signifikan, misalnya kayak penggunaan jarum suntik yang tidak steril ya, atau artinya kelompok homoseksual dan ganti pasangan, sebetulnya sangat kecil ya. Kita tahu bahwa paling tinggi itu penularan itu justru hepatitis B ya, yang paling mudah. Dan kita tahu saat ini transfusi darah juga sudah tidak menjadi satu faktor risiko yang besar karena makin baiknya screening pemeriksaan di PMI, sehingga itu yang akhirnya lebih menyaring banyak kasus-kasus yang anti HCV positif atau reaktif. Tentunya transmisi vertikal ini kan hampir sama dengan hepatitis B, yaitu dari ibu ke anak. Nah, bagaimana manifestasi klinis daripada hepatitis C? Ini kita lihat bahwa ada masa inkubasi ya. Pada hepatitis C akut, ya, 14 sampai 180 hari. Sedangkan kronik, dia terdeteksi 6 bulan. Seperti pada kasus-kasus hepatitis akut umumnya, tentu kondisi-kondisi yang bisa kita lihat di sini pada slide ini, keluhan-keluhan ya, juga dengan kondisi atau gambaran klinis seperti ikterik ya, hepatomegali ataupun gangguan enzim yang cukup signifikan, saya kira itu cukup sama. Dan kita tahu juga bahwa pada kasus-kasus kronis, baik hepatitis C maupun hepatitis B, umumnya asimptomatik. Ya, jadi saya kira ini nggak terlalu banyak berbeda. Yang kita lihat cukup penting adalah bahwa kadang-kadang di awal itu hepatitis C bisa saja belum terdeteksi, ya, karena umumnya kita melakukan pemeriksaan serologi. Ya. Sedangkan kalau pada kondisi-kondisi yang akut, memang biasanya akan lebih cepat terdeteksi dengan melakukan pemeriksaan HCV RNA. Nah, penyakit hepatitis C saya kira ini juga hampir sama ya, karena ini satu perjalanan penyakit hati ya, jadi mau akibat apapun juga, karena alkohol, obat, hepatitis B, hepatitis C, autoimun, ataupun non-alcoholic fatty liver disease ya, kayak pelemahan hati, saya kira itu tidak berbeda. Artinya ada satu kondisi peradangan, kemudian bisa menjadi sirosis, dan pada akhirnya juga mempunyai risiko komplikasi timbulnya kanker hati. Tapi kita lihat di sini bahwa hepatitis C pun ada yang bisa sembuh spontan. Jadi kalau kita ingat bahwa kalau kita belajar, hepatitis C ini adalah satu penyakit yang curable, jadi dia bisa sembuh total, ya. Berbeda dengan hepatitis B. Walaupun ada juga yang kejadian menjadi fulminan dan sebagian besar menjadi kronik. Nah, ini serologis daripada hepatitis C ya. Kita lihat pada yang A ini bagaimana terjadinya self-limiting atau kesembuhan. Ya. Kita lihat ada satu serological window ya, dari mulai awalnya, jadi pertama, kemudian munculnya anti-HCV itu ya, sampai membaik. Dan sedangkan yang di sebelahnya ini, yang di B ini adalah infeksi hepatitis C yang awal kemudian menjadi kronik ya. Sehingga dia HCV RNA-nya itu akan terdeteksi ya. Kalau kita lihat yang di A, itu HCV RNA itu kemudian berangsur-angsur akan hilang. Walaupun anti HCV itu akan lebih lama ya dia munculnya atau terlihat terdeteksinya. Nah, anti HCV ini sebenarnya antibodi ya, antibodi tetapi bukan kekebalan. Ya, ini hanya menunjukkan bahwa seseorang pernah terinfeksi. Ya. Jadi dia harus diingat bukan satu proteksi. Ya. Jadi ini saya kira pasien-pasien kita banyak sekali kan menganggap bahwa dengan anti HCV positif ini justru sudah memiliki antibodi, ya kan? Padahal itu bukan antibodi, artinya antibodi yang
mereka anggap sama dengan antibodi hepatitis B, sehingga memiliki kekebalan dan tidak bisa terinfeksi hepatitis C. Dan ini dideteksi bisa 2-8 minggu pasca paparan. Ya. Jadi seperti tadi kan slide-slide sebelumnya sudah diperlihatkan, jadi kita mesti hati-hati. Jadi kadang-kadang anti-HCV yang masih belum reaktif, kadang-kadang belum tentu pasien itu tidak terinfeksi hepatitis C. Sehingga kalau kita lihat pada beberapa pemeriksaan laboratorium, itu kadang-kadang dianjurkan buat diperiksa ulang, periksa kembali, ya, untuk memastikan apakah betul bahwa dia betul-betul bersih dari hepatitis C atau memang belum terbentuk. Ya. Nah, sedangkan HCV-RNA ini, dia yang penting untuk menegakkan diagnosis aktif tidaknya, serta dipakai sebagai parameter monitoring daripada hasil setelah kita melakukan treatment atau terapi dengan antivirus. Kemudian kita lihat sini, dia terbentuk lebih awal, ya, 7-10 hari pasca paparan. Jadi dia lebih cepat, dan metode kita tahu bahwa saat ini menggunakan PCR yang dianggap paling akurat saat ini untuk mendeteksi virus. Nah, ini satu gambaran interpretasi, ya, laboratorium hepatitis. Kita lihat anti-HCV positif, ya, HCV-RNA, dan ini interpretasinya, ya. Kalau misalnya positif kemudian RNA-nya negatif, bisa saja ini menjadi satu resolusi atau status infeksinya tidak dapat ditentukan. Bisa saja pada kondisi yang intermiten. Tapi kalau kita lihat sini, anti-HCV itu kan munculnya tadi belakangan, sehingga pada infeksi akut yang awal bisa saja yang positif sebetulnya yang lebih cepat HCV-RNA. Makanya ketika kita melakukan pemeriksaan anti-HCV, tetap kita harus berhati-hati kalau kita mencurigai bahwa pasien ini ada satu kondisi infeksi, ya, infeksi pada hati. Sehingga kita harus, kembali lagi saya menegaskan, kita harus mengulang pemeriksaan itu. Dan itu biasanya kalau pada kondisi yang baik, ya, tidak ada tanda-tanda progresif yang signifikan, tentu bisa diulang 3 bulan, kemudian 6 bulan. Ya. Nah, ini satu rekomendasi yang kita pernah keluarkan dari Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia di tahun 2017. Ya. Tentu kita lihat bahwa pemeriksaan anti-HCV dengan teknik enzim immunoassay, ya, atau chemiluminescent immunoassay, rapid diagnostic, ini alat pertama. Ya. Saya kira ini juga sekarang di PMI sudah ada juga yang menggunakan untuk rapid diagnostic test, ya, untuk mendeteksi lebih awal. Kalau nggak salah saat ini dengan menggunakan NAT, ya. Nah, untuk HCV-RNA ini konfirmasi diagnosis, ya. Kalau misalnya kita duga, ya itu tadi yang saya katakan. Jadi bisa kita mencoba mengulang dulu anti-HCV atau langsung dengan pemeriksaan HCV-RNA. Nah, ini rekomendasi yang tadi anti-HCV, ini satu bagan aja untuk memperlihatkan bagaimana kita kemudian mencoba mengevaluasi apakah seorang pasien itu terinfeksi hepatitis C atau tidak. Tentunya kita jangan lupa bahwa infeksi virus hepatitis yang jadi masalah adalah hati, liver. Jadi terlepas bahwa kita memang penting untuk mendiagnosa ataupun melakukan suatu treatment, tapi tentunya dampak atau impact yang sudah terjadi pada liver itu menjadi penting. Kenapa? Karena kita tahu kan tadi progresif penyakit pada akhirnya sirosis kan kita bicara komplikasi kita bicara hipertensi portal. Hipertensi portal itu luas sekali komplikasi itu yang bisa terjadi kan. Jadi monitoring follow up daripada progresif akibat infeksi virus hepatitis C sendiri itu juga menjadi penting. Termasuk monitoring ini dilakukan karena untuk menilai apakah pasien ini ada satu risiko untuk berkembangnya menjadi kanker hati. Memang betul bahwa saat ini pemeriksaan yang umum dilakukan itu adalah pemeriksaan darah laboratorium dan USG, ultrasonografi, walaupun secara klinis pada kondisi-kondisi yang signifikan kelihatan sudah mulai terjadi sirosis,
tentunya pemeriksaan klinis pun kadang-kadang kita bisa lihat ya dengan adanya stigmata penyakit hati. Nah, penilaian derajat fibrosis hati itu saat ini bisa dengan pemeriksaan-pemeriksaan non-invasif ya, tergantung dari ketersediaan alat-alat untuk pemeriksaan non-invasif pada masing-masing center rumah sakit. Tapi kita tahu bahwa ada banyak scoring yang sebetulnya bisa digunakan walaupun di center-center yang lebih maju ataupun di pemerintah kadang-kadang sudah disediakan yang namanya alat transient elastografi atau fibroscan. Bahkan kalau memang sampai diperlukan sesuatu kondisi yang belum clear, belum jelas, kita bisa melakukan biopsi hati. Nah, tadi yang saya katakan mengenai genotipe ini ternyata peranan penting untuk menentukan regimen terapi, durasi, serta respon. Ya. Jadi itu tadi yang manfaatnya. Jadi USG, ini APRI, fibroscan, biopsi. Nah, ini alur tata laksana hepatitis C. Ya. Kita lihat bahwa di sini screening seperti tadi, pemeriksaan cvRNA, penentuan derajat penyakit, dan kemudian sirosis kembali lagi. Tadi yang saya katakan, berbagai komplikasi kita harus evaluasi akibat sirosis hati. Dan tentunya kembali lagi kan dalam pemberian obat, kita harus melihat kondisi pasien, kondisi liver, karena terlepas dari efikasi obat, tentunya kita juga harus berhati-hati dengan toksisitas obat, ataupun apakah setelah pemberian obat malah akan menimbulkan satu kondisi perburukan pada pasien. Kalau kita lihat tadi masalah genotipe, sebetulnya itu banyak digunakan pada era terapi interferon, termasuk pegylated interferon. Ya. Jadi genotipe itu sebetulnya dia bermanfaat pada waktu era terapi interferon untuk melihat kemungkinan persentase keberhasilan terapi ya, atau berapa lama. Nah, tapi ternyata sekarang kita tahu bahwa sekarang ada yang namanya DAA, Direct Antiviral Agent. Ya. Nah, era pada DAA ini ternyata dengan perkembangan obat saat ini genotipe itu sudah tidak menjadi satu yang penting. Artinya di kita sendiri, karena kita tahu bahwa obat yang ada di kita ini bisa digunakan untuk berbagai genotipe ya, dengan hasil efektivitas yang sama. Tentunya akan berbeda di negara-negara lain, yaitu masing-masing negara tentu memiliki perbedaan ras ya, genetik. Jadi tentu itu harus tergantung dari masing-masing geografis ya, geografis, genetik, ras itu mungkin akan berbeda ya. Nah, terapi indikasikan tentu saat ini ya, kalau dulu dengan interferon tidak bisa begitu saja diberikan karena kita tahu bahwa interferon itu juga memiliki risiko memperburuk kondisi liver pada kondisi hati yang sudah berat. Dengan adanya DAA, ternyata sekarang hampir semua pasien kita bisa treatment. Tetapi tentunya kembali lagi kan, kita memprioritaskan pasien-pasien yang progresif, yang jelas, karena kita harus mencegah progresivitas penyakit. Walaupun saat ini dengan adanya DAA, semua pasien itu harusnya di terapi, di treatment. Ya. Karena kita tahu bahwa target dari hepatitis C ini, kita ingin mengeliminir atau mengeradikasi seluruhnya. Ya. Nah, tentunya juga yang akan menjalani transplantasi hati, transplantasi ginjal, ya, yang akan membutuhkan terapi-terapi imunosupresan. Ya. Kalau dulu mungkin menjadi satu dilema dengan pengobatan interferon, tapi sekarang sudah tidak lagi dengan adanya DAA. Tapi tentu tetap ya kita mesti menilai juga kondisi-kondisi metabolik lainnya, karena kita tahu bahwa hepatitis C ini tidak jauh-jauh dengan masalah-masalah kayak pelemakan hati ya. Sehingga ini menjadi penting karena kita tahu saat ini penyakit pelemakan hati juga menjadi hal yang utama. Ya, ini indikasi tata laksana hepatitis C kronik ya. Bahwa tentunya kalau kita lihat ketika survival atau kesintasan hidupnya itu rendah sekali,
Misalnya pada pasien yang udah sirosis dekompensata berat, atau yang sudah end stage, atau bahkan udah mau liver failure, ataupun udah HCC yang tidak mungkin lagi di treatment. Itu ya mungkin tidak akan banyak manfaatnya lagi kita memberikan satu obat. Ya. Kalau fibrosis ringan, saya kira terapi dapat ditunda, betul. Tapi kita harus ingat bahwa ini adalah konsensus pada waktu itu belum banyak berkembangnya DAA. Ya. Karena pada waktu itu dengan mempertimbangkan efek samping daripada terapi interferon, sehingga yang didahulukan itu adalah tadi penyakit-penyakit yang dianggap, kondisi-kondisi yang dianggap progresif. Tetapi saat ini, walaupun dia fibrosis ringan, virus dapat dieradikasi. Kenapa? Dengan ada DAA, semakin kita bisa mengeradikasi lebih banyak lagi pasien, tentunya itu akan lebih mencegah. Karena dengan DAA ini, tidak lagi perlu dilihat apakah dia masih fibrosis ringan ataupun berat. Artinya semua pasien bisa dilakukan pengobatan, asal pengobatan itu dilakukan dengan tepat, benar. Ya. Nah, ini pilihan terapi DAA. Saya kira mungkin banyak sejawat yang sudah mengetahui, karena ini sudah bukan satu obat yang baru ya. Jadi saya kira ini sudah menjadi satu yang rutin banyak digunakan ya, seperti sofosbuvir ya kan, kemudian daclatasvir ya. Dan di beberapa negara lain ada yang lebih cocok dengan sofosbuvir, simeprevir ya. Kemudian untuk yang gangguan ginjal itu bisa digunakan yang grasoprevir, albasvir ya. Jadi tentu nanti ini satu pilihan terapi yang artinya memang juga harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada gitu. Tapi dengan berkembangnya DA ini saya kira sudah makin banyak sekali pasien-pasien hepatitis C yang bisa kita obati. Ini adalah gambaran mekanisme berbagai obat tadi yang saya sebutkan pada hepatitis C. Jadi kita bisa lihat baik yang protease inhibitor ya, NS5A inhibitor atau polimerase inhibitor ya. Jadi ini bagaimana obat-obat ini memblok daripada patogenesis atau patofisiologi virus tersebut di dalam hati. Ini tadi satu rangkuman saja dari jenis-jenis terapi DAA. Saya kira ini suatu hal yang bisa di-download sendiri juga. Saya kira ini nggak sesuatu yang sangat langka, artinya bisa dicari, dibaca sendiri mengenai obat-obat DA ini dengan mudah. Baik simeprevir ya, gasoprevir, letisipavir, daclatasvir ya. Tapi tetap kita harus tahu bahwa yang base-nya adalah sofosbuvir ya sampai saat ini. Dan ini berbagai efek samping yang bisa terjadi. Ya tentunya ini saya kira juga nggak sesuatu yang langka, karena saya kira obat-obat antivirus umumnya memang bisa memberikan efek-efek samping ini. Tetapi pengalaman kita pada ratusan pasien yang mendapat terapi DAA itu sedikit sekali, hampir saya kira di bawah 1% lah timbulnya satu efek-efek samping atau artinya tidak bisa untuk menggunakan obat ini. Ya, ini untuk pasien-pasien yang non-cirrhosis berdasarkan dari panduan European Association for the Study of the Liver tahun 2020 ya, berdasarkan genotipenya. Saya kira untuk Eropa memang mereka masih menggunakan genotipe ya, karena mungkin yang tadi saya katakan bisa saja berbeda dari penyakit, kemudian dampak atau respon daripada treatment. Makanya kemudian di sini dibagi menjadi yang naif itu yang belum pernah dapat terapi, maupun yang sudah experience ya. Kita lihat di sini untuk pemberian obat DAA ya. Begitu pula mereka kemudian mencoba melakukan pemeriksaan subtipe. Tapi memang di kita ini menjadi problem bahwa pemeriksaan genotipe ini juga cukup mahal, sehingga menjadi masalah kalau pasien itu kemudian di awal aja kita sudah pemeriksaan segitu banyaknya, termasuk hasil pRNA dan juga genotipe, bahkan subtipe. Kadang-kadang sebelum pengobatan pasien sudah tidak ada dana lagi untuk pemberian obat ya. Kecuali sekarang memang ada juga program-program dari pemerintah untuk memberikan obat-obat DAA secara gratis. Nah, ini untuk pasien yang sirosis kompensata ya, kompensata. Biasanya memang kalau kita lihat ini bisa diberikan dalam 12 minggu tetap ya. Tapi kalau kita lihat di sini
ini dia lebih banyak menggunakan sofosbuvir dan velpatasvir ya. Dan maksudnya ini kan obat-obat yang artinya mungkin dianggap lebih cocok atau lebih banyak available di negara-negara Eropa. Berdasarkan genotipe, kembali lagi tadi, subtipe, baik naive maupun treatment. Nah, ya, ini kita lihat bahwa pada sirosis yang dekompensata atau kompensata, kemudian dengan atau tanpa indikasi transplant ya, itu bisa diberikan DAA ya, DAA, dan bahkan kadang-kadang dikombinasi dengan ribavirin ya, 12 minggu untuk betul-betul eradikasi sebelum transplant ya. Tapi kalau kontraindikasi kemudian bisa diberikan lebih lama ya. Dengan ribavirin kontraindikasi dia cukup sofosbuvir velpatasvir tapi mungkin sampai 6 bulan. Kemudian kita lihat juga dengan resipiennya, organ solid, dan kemungkinan kekambuhan atau recurrency post transplantasi hati. Ya, sama yang di bawah adalah resipien organ solid yang non hepatik, misalnya seperti ginjal ya. Saya kira nggak terlalu jauh berbeda dari segi standar pengobatannya. Ini pilihan ya, yang tadi saya katakan bahwa sofosbuvir ya ada, tapi ini kandungannya dan cara pemberiannya memang rata-rata 1 tablet ya, kecuali mungkin itu ada obat yang glesapravir dan vibrensasvir, tapi kan ini saya kira belum available di kita juga. Rasanya saat ini dengan DA yang saat ini ada di Indonesia sudah cukup untuk memberikan hasil yang ideal. Ini monitoring, kita tahu bahwa monitoring ya, targetnya tentu RNA tidak terdeteksi ya. SVR-nya kita lihat ya untuk 12 minggu, 24 minggu ya. Jadi pada itu untuk yang dual terapi. Tapi kalau pada saat ini DAA cukup pada awal dan kemudian SVR 12. Ya. Jadi itu kita lihat karena kita tahu bahwa keberhasilan DAA ini sangat tinggi ya, hampir mencapai 100%. Monitoring kita lihat rekomendasi tentunya menilai efikasi dan toksisitas obat ya, komunitas drug to drug atau interaksi, yaitu hal yang biasa saya kira ya. Tentu side effect ya, efek samping, gangguan ginjal, tentu ini menjadi satu hal yang standar lah ya untuk rasanya tidak hanya untuk DAA tapi semua obat. Tentunya harus dihentikan pengobatan bila terjadi suatu kondisi hepatitis akut yang berat ya, atau dekompensata yang artinya cukup berat. Ketika misalnya digunakan juga ada ribavirin, karena kita tahu ribavirin itu bisa menurunkan kadar Hb secara signifikan ya. Itu pada kondisi sirosis dekompensata karena kan Hb-nya drop ya. Apalagi kalau pasien itu ada kejadian-kejadian potensi portal yang menimbulkan perdarahan varises ya, atau gastropati dan lain-lain. Ini rekomendasi pasca SVR, saya kira tetap ini tidak jauh berbeda yang tadi seperti saya katakan di awal mengenai masalah fibrosis, progresivitas, kemudian monitoring surveillance sirosis termasuk ke HCC dan komplikasi-komplikasi hipertensi portal dengan screening esophageal varices ya, dan lain-lain. Walaupun kita lihat di luar negeri mereka menggunakan juga non-invasif parameter seperti platelet count atau trombosit di bawah 150.000 dan transelosografi di atas 20 kPa ya. Tapi saya kira pada Asia Pasifik, konsensus Asia Pasifik masih tetap dianjurkan dilakukan endoskopi pada semua pasien dengan sirosis buat screening varises. Ya, ini yang tadi saya katakan, saya garis bawahi lagi bahwa untuk surveillance HCC ya setiap 6 bulan dengan USG dan juga petanda seperti AFP atau bisa juga dengan PIVK2. Ya, ini prinsip program eliminasi daripada hepatitis C ya. Tentu ada prevention, ada tes, pengobatan, dan juga awareness. Ya, ini saya kira prinsip yang paling utama bagi kita sebagai seorang dokter dimanapun kita bekerja.
Ini sistem rujukan untuk pelaksanaan hepatitis C. Mungkin ini sekedar penyegaran saja mengenai deteksi dini untuk dokter umum, kemudian pemeriksaan penunjang ya, kemudian ke vaskes yang tingkat pertama nih, karena sekarang ini saat ini kan kita banyak menggunakan vaskes sih, sehingga mungkin ini hanya gambaran saja dari vaskes awal hingga ke vaskes tingkat 3 ya. Nanti ACV, apa pemeriksaan yang harus dilakukan, kemudian pengiriman sampel dan kemudian rujukan ya. Terutama kalau pasien-pasien yang sudah cukup complicated, misalnya ada kekambuhan ya, respon parsial atau tidak respon terhadap pengobatan, tentunya sebaiknya dirujuk ke vaskes yang lebih tinggi. Ya, saya kira ini yang terakhir, apa yang harus kita lakukan dan kita bawa pada praktek kita sehari-hari. Kita tahu bahwa prevalensi cukup tinggi, walaupun hepatitis B masih menjadi masalah yang lebih utama. Ya. Screening. Saya kira ini nggak jauh berbeda dengan hepatitis B. Ya. Transmisi tetap bisa vertikal maupun horizontal, dan saya kira dengan adanya DAA saat ini untuk hepatitis C sudah lebih cerah dibandingkan sebelumnya. Artinya kita berharap mudah-mudahan bisa eradikasi sepenuhnya ya, di tahun-tahun mendatang. Tapi tentunya harus diingat bahwa tanpa pengontrolan ketat atau pengurangan daripada prevalensi penggunaan narkoba suntik, ini akan tetap menjadi masalah ya. Dan juga kita tahu yang masih menjadi masalah besar juga pada pasien-pasien yang menjalani hemodialisa, karena itu juga masih cukup tinggi ya. Tapi itu kan saya kira satu kondisi yang hampir sama dimanapun juga. Saya kira sekian dan terima kasih